berdosa. Firman Tuhan dengan jelas bagi kita di sini menyatakan bahwa orang fasik adalah orang yang berjalan, yang berdiri dan duduk. Tuhan memberikan kehidupan bagi kita, artinya dimulai. Orang biasa bilang kita harus jadi pohon yang kuat, tapi bagi saya kita harus mulai jadi tanah yang baik dulu. Untuk Tuhan itu menanamkan firman dalam hidup kita harus terima dulu Tuhan di dalam hati dalam hidupnya kita, dan kemudian kita terus cari itu seperti pohon yang merambatkan akarnya kepada air, aliran air supaya dia tumbuh, supaya dia subur. Kita perlu demikian, harus dekat dulu dengan Tuhan baru kita bisa bertumbuh kuat di dalam itu. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan, tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan suka dan tidak suka dalam hidupnya kita, kalau kita sendiri menjauh dari Tuhan, kalau kita sendiri tidak pernah dekat dengan Tuhan, kalau kita sendiri tidak pernah taruh kerenduan hidup. Iya, kita merasa saya sepertinya pulang ke sini, saya mulai sakit secara rohani karena saya sudah malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas pergi gereja. Dan saat itulah saat dimana kita harus dekat terus dengan Tuhan, semakin mencari Tuhan sumber kehidupan kita, dan kita tahu bahwa Tuhan yang jauh dari alam kehidupan. Karena berkat Tuhan itu sudah ada pada mama. Jangan kita bilang kita berdoa supaya Tuhan kasih saya berkat. Bahagia padahal kita hidup dengan cara yang salah, kita pikir lagi. Itu berarti kebahagiaan yang sedang kita capai, yang sedang kita rasa itu adalah kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang akan ditawarkan oleh dunia. Apapun yang ditawarkan oleh dunia dan segala kedagingan itu bersifat sia-sia dan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apalagi kalau kita ikut masuk tinggal di dalam kefasikan, di dalam dosa, di dalam kedagingan, di dalam hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu artinya kita sendiri yang sedang bawa diri kita menuju pada kebinasaan, semakin menjauh dari Tuhan. Dan jalan kedua yang diterangkan kepada kita dalam firman Tuhan pada saat ini, yaitu jalan orang benar. Jalan orang benar adalah orang yang kesukaannya Taurat firman Tuhan, Taurat atau firman Tuhan. Bapak, mama dan saudara-saudara yang berkat Tuhan, saya percaya kita semua ini punya kesukaannya masing-masing. Ada yang suka menyanyi, ada yang suka kerja di sawah, di ladang. Dan kalau kita sudah suka sesuatu, pasti kita mau melakukan itu terus. Bahkan saya lihat kalau kita di Mejewa di sini, kalau orang tua dia sudah suka kerja di kebun, mau dia sudah makaweda, dia sudah setengah mati jalan juga, tapi karena dia sangat mencintai, dia punya kerja, dia sangat mencintai pekerjaannya, dia di sawah, di ladang, mau dia sakit bagaimana dia tetap pergi kerja. Mau dengan saya terbatas apapun dia punya kekuatan, dia tetap pergi kerja. Nah, saya percaya kita pun demikian. Kalau sudah suka sesuatu, kita akan usahakan. Saya pernah bercerita dengan pendeta, dia suka pancing. Pancing itu dia punya harga. Saya tanya-tanya ke beliau, itu bisa puluhan juta, bahkan hanya untuk umpan ikan yang sepotong anas saja kita bilang itu bisa ratusan dan jutaan-jutaan. Tetapi dia mau habiskan dia punya uang untuk itu, untuk memuaskan kesukaannya dia, karena dia suka. Dia tidak merasa rugi sama sekali mengeluarkan uang yang banyak. Kita juga kalau kita suka kerja di sawah, kerja di ladang, kita suka beternak, kita tidak akan mempertimbangkan mau berapa banyak uang yang habis, mau berapa banyak energinya kita yang habis, mau dari pagi subuh kita berangkat sampai sore malam kita pulang, kita tidak akan mengeluhkan hal itu. Walaupun kita perlu kita capek, tapi kita senang karena kita suka melakukan hal itu. Nah, firman Tuhan juga Bapak Mama, kita coba apakah dalam hidup yang kita jalani kita sudah menyukai firman Tuhan, kita sudah suka firman itu. Kalau kita benar-benar sudah menyukai firman itu, artinya kita akan cari dia terus, kita akan dekat dia terus. Kalau kita benar-benar sayang firman Tuhan, kita sayang Tuhan, tidak mungkin kita kasih tinggal. Kalau kita benar-benar punya kerinduan, kesukaan yang kita firman Tuhan, maka kita punya Alkitab di rumah itu dia tidak akan berdebu. Karena apa? Tiap hari kita buka, kita cari. Dan ketika kita baca firman Tuhan, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa terpuaskan. Dan kalau kita tidak membacanya, pasti ada yang kurang. Sama kayak orang kalau sudah kerja di sawah satu hari saja dia tidak pergi kerja, walaupun dia sakit separah mungkin baru dia tidak pergi kerja. Tapi kalau dia masih bisa usaha dia tetap pergi. Kenapa? Kesukaannya itu. Nah, firman Tuhan juga demikian. Kita suka, kalau kita suka kita mencintainya, kita cari dia. Jadi kalau saat ini firman Tuhan berdoa itu masih jadi Senin Kamis bagi kita, apalagi kalau kita hanya bergereja di hari Sabtu, hari Minggu itu pun kita masih malas, kita coba renungkan.
benar tidak sebagai orang Kristen, saya suka tidak sama Tuhan, saya sayang tidak sama Tuhan, saya mencintai Tuhan, tetapi tentu saja Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang percaya yang kesukaannya firman Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ, orang yang memilih pada jalan yang benar atau ada pada jalan benar adalah orang yang merenungkannya siang dan malam. Firman itu bukan hanya sekedar dia baca, tetapi dia renungkan. Kalau kita baca itu berarti kita hanya pakai kita punya pikiran. Buka Alkitab, baca, selesai, sudah. Yang penting baca. Tetapi dikatakan renungkan, artinya kita baca, kita pakai kita punya pikiran, juga kita mikir dengan kita punya hati. Oh iya, ini yang Tuhan mau ngomong sama saya. Oh iya, ini yang Tuhan mau bilang. Oh ternyata ini yang Tuhan tidak suka bagi saya. Ini ternyata petunjuk dari Tuhan bagi saya. Ini kalau kita merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan bagi kita pada saat ini menyatakan merenungkannya siang dan malam. Ini bukan hanya berbicara tentang waktu siang dan malam, tetapi ini juga berbicara tentang keadaan kita. Mau engkau susah, engkau menderita, ada dalam kondisi yang senang, ada dalam pergumulan yang berat, ada dalam kondisi yang di atas, di bawah, ada dalam kondisi yang sulit apapun, firman Tuhan itu tetap berrenung. Itu yang Tuhan kita mengerti. Karena kadang-kala manusia kita ini punya kecenderungan, kalau terlalu senang, kadang kita ingat Tuhan, dia ingat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berkati saya punya hidup, Tuhan sudah buat apa yang saya punya usaha ini lancar. Kalau kita senang, kita ingat Tuhan terus. Tetapi kemudian ada kecenderungan juga, kalau kita terlalu senang, kadang kita lupa sama Tuhan. Bahkan seringnya kita lupa sama Tuhan. Kenapa? Ini karena saya ini. Kalau bukan saya yang kerja mati-matian di sawah, di ladang, kalau bukan saya yang jaga saya punya ternak, tidak mungkin dia laku dengan harga yang besar, kemudian saya dapat uang yang banyak. Sembungan diri. Hampir terlalu nyaman, kadang-kadang kita menyombongkan diri, kemudian kita lupa bahwa apa yang kita dapat itu dari Tuhan. Kemudian kalau kita menderita, nah kalau kita ada dalam penderitaan, kan kita sebagai orang percaya itu tikam lutut tiap hari, pagi, siang, sore, malam, Tuhan tolong saya, bantu saya, Tuhan kasih jalan keluar bagi saya. Yang pertama, kita berseru sama Tuhan tiap saat, tiap waktu, kan kita susah sekali menderita. Tetapi kecenderungan yang kedua adalah kalau kita menderita, kita bisa lupa Tuhan. Kenapa? Tuhan udah jahat sekali sama saya. Kenapa kasih saya penderitaan yang berat begini? Kenapa kasih saya kesulitan yang seperti ini? Kenapa kayak macam saya saja yang susah, orang lain senang. Padahal saya sudah kerja keras, tapi kenapa Tuhan? Orang lain yang tidak kerja keras, bahkan tidak kenal Tuhan, macam hidup lebih aman, lebih baik, lebih tenang dari saya. Dalam kondisi senang ada kecenderungan kita ingat Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Dalam kondisi susah pun ada kecenderungan kita ingat Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, mau dalam kondisi seperti apapun engkau ada, dalam kondisi senyaman apapun, sesakit apapun, sesulit apapun, semenderita apapun, bahkan saat engkau melihat bahwa Tuhan tidak ada harapan, Tuhan tidak ada bagi saya, tidak tolong bagi saya, tapi Tuhan bilang, tetap renungkan, tetap ingat Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, tetap cari Tuhan. Itulah kekuatan kita sebagai orang percaya. Kenapa tentu kita menyadari firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah kasih tinggal kita. Apapun yang Dia buat dalam hidupnya, kita mau baik, mau susah, senang, menderita, sulit, itu sudah ada di dalam jalan Tuhan, dan semua dibuat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan orang yang bisa menemukan kebaikan Tuhan di dalam penderitaannya itu adalah orang yang benar-benar mensyukur dan benar adalah orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, yang terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dalam segala keadaan. Dan juga Bapak Mama serta saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan juga bagi kita pada saat ini menerangkan bahwa orang yang hidup benar di hadapan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tumbuh subur dan menghasilkan buah. Dia dekat dengan sumber kehidupan. Saya percaya dalam hal ini kita ini di WJW ini sangat mudah memahami jika kita diberi perumpamaan tentang tanah. Dan kita sangat dekat dengan hal ini. Kita paling tahu mana tanaman yang sehat dan subur, bahkan dari lihat saja kita bisa tahu. Tidak hanya sampai di situ. Kalau kita mau tanam sesuatu, pasti kita tahu mana tanah yang baik dan tidak baik, mana tanah yang bisa subur dan tidak subur.
Dan kalau mau mengolah sesuatu pasti kita lihat dulu itu tanah. Kita olah dia, kita garap dulu itu tanah baru kita tanam sesuatu. Tidak ada kita yang kalau mau tanam padi langsung sudah terbuang sebenarnya tidak. Kita siapkan dia punya lahan itu untuk kita bisa tanam dan kita jaga, kita pelihara supaya dia tumbuh dengan baik. Dan kalau dia tumbuh dengan baik, dia hasilnya baik, kita senang. Nah Tuhan pun demikian. Tapi apa yang kadang-kala menjadi kekeliruan kita, kadang-kala kita yang tidak menyiapkan dirinya kita sebagai tanah yang baik untuk Tuhan kita. Yeah.